Baik hadirin sekalian, insyaallah malam ini materi yang diisi oleh tentunya Majelis Resmi para beliau berkembang bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahd ilal lahd. Hadirin jamaah taklim malam Kamis yang insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur sudah sepatutnya kita panjatkan sebagai rasa syukur kita atas karunia yang Allah limpahkan kepada kita, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat waktu luang, nikmat berjamaah. Tentunya semua nikmat itu atas kemurahan Allah yang diberikan kepada kita sebagai hamba-Nya. Sholawat dan salam senantiasa kita panjatkan kehadiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jadi tauladan kita, qudwah kita, ya role model dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan duniawi maupun kehidupan ukhrawi kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, setelah tadi diinformasikan sekitar 2 bulan kita tawakuf dalam rangka Ihya'ur Ramadan, yaitu menghidupkan bulan Ramadan. Hari ini pengajian kita mulai kembali, ya, perdana untuk malam ini setelah kita tawakuf. Sesungguhnya Ramadan itu disebut madrasah, ya, atau syahrut tarbiyah, tempat kita dididik. Dan hari ini kita masuki bulan Syawal. Syawal itu artinya naik, meningkat. Harusnya ya, setelah kita dididik di satu ma'had namanya Ramadan, maka Syawal dan seterusnya adalah implementasi atau praktek dari apa yang sudah kita peroleh di sebuah madrasah yang namanya Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita tetap bisa mempertahankan ibadah kita, qiyamul lail kita, qiraat kita, ya, mudah-mudahan tetap kita pelihara sampai kita nanti dipertemukan kembali oleh Allah di tahun Ramadan yang akan datang. Hadirin jamaah rahimakumullah, hari ini akan kita bahas satu bab yang lanjutan dari apa yang sudah kita bahas, yaitu satu bab silaturrahim, yaitu tentang silaturrahmi. Nah, lebaran kemarin kita sudah membudayakan kita silaturrahim kepada saudara-saudara kita, kerabat kita. Barangkali tradisi kita tuh bagus, ya, dibandingkan daerah yang lain. Kalau daerah lain kalau sudah ketemu ya sudah, gitu. Tapi kalau kita mau 1000 kali ketemu, kalau belum ke rumahnya itu belum lebaran, gitu ya. Itu bagus juga agar apa, anak-anak kita tahu bahwa kita punya saudara di sana, di sini dan sebagainya. Ya. Tapi daerah lain kalau sudah ketemu sudah. Ya. Apalagi sekarang ini udah sarana komunikasi sudah luar biasa, ya, ada yang lewat WhatsApp doang, video call, gitu ya. Jadi itu silaturahim, ya. Tapi maknanya barangkali tidak seindah sebagaimana kita ketemu langsung, ya. Ramadan, kemudian kita berhari raya Idul Fitri, selalu kita katakan minal aidin wal faizin, ya. Sebenarnya ini doa atau ucapan yang terpotong, ya. Harusnya ja'alallahu minal aidin wal faizin, ya.
Semoga Allah menjadikan kita orang yang kembali dan menang. Maka orang yang mendengar ucapan itu dijawab, taqabbalallahu minna wa minkum. Itu ya. Tapi kalau orang awam itu ditanya apa minal ati minal ain wal faizin, pasti artinya mohon maaf lahir batin. Nah itu agak nyambung gitu ya. Ya, bukan yang mohon maaf lahir batin. Itu ada ucapan doa ja'anallahu minal aidin wal faizin. Maka kita jawab taqabbalallahu minna wa minkum. Itu harusnya paham ya. Tuh ya. Jadi kita berlebaran sudah, sekarang kita kembali tingkatkan kualitas keimanan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Qadi Abu Lais As-Samarkandi radhiyallahu taala anhu, hadatsana Abdul Qasim Abdul Rahman bin Muhammad qala hadatsana Faris bin Murdiyah qala hadatsana Muhammad bin Fadil qala hadatsana Muhammad bin Abdul Tanafis an Amr bil As an Abi Ayyub radhiyallahu taala anhu qala arada A'rabi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Nabi sedang berkendaraan naik kuda, lalu a'rada al-Arabi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijegat kalau bahasa kitanya itu ya, dihadang gitu oleh seorang Arab ya, di mana Nabi sedang mengendarai kuda gitu ya. Fa'akhaza bizamami, nah kau tahu, lalu diambil tuh tali kekangnya. Tali kekang kuda dipegang sama orang Arab itu ya. Au putoma'u, atau putoma'u tali kendalinya. Kalau kita nyebutnya apa tuh tali kendali kuda? Tom kan? Di sini mah tom namanya. Tali tomnya itu dipegang gitu ya. Dipegang talinya. Kemudian apa? Summa qala, lalu dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni bima yukribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar." Wahai Rasulullah, beritahu saya perkara apa yang bisa mendekatkan saya ke surga dan yang dapat menjauhkan saya dari api neraka. Rasulullah ditanya gitu ya. Dalam perjalanan tiba-tiba dihadang, lalu dipegang tali kudanya, bertanyalah orang Arab itu, "Ya Rasul, perbuatan apakah yang kira-kira dapat mendekatkan saya ke surga dan menjauhkan saya dari api neraka?" Ya. Qala, lalu Rasulullah bersabda, "Anta'budallah wa la tusriku bihi syai'an." Hai anak muda, hendaklah kau beribadah hanya kepada Allah. Hanya. Berarti enggak ada selain Allah, ya. Karena kita selalu bersaksi ya, berbaiat pada diri kita, asyhadu alla ilaha illallah. Gitu kan? Dan setiap 5 kali itu kita berbaiat kepada Allah, bersaksi bahwa ya Allah enggak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Walaupun dalam prakteknya masih banyak orang ya yang mulutnya dia setiap sholat bersaksi kepada Allah, tapi setelah sholat dia masih menganggap ada kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Maka musyrik jadinya, gitu ya. Kemudian apa? Wa tuqimus shalah, kata Rasulullah. Yang ketiga, hendaklah kau tegakkan, kau laksanakan sholat yang 5 waktu. Jadi setelah kita beribadah kepada Allah, meyakini hanya Allah yang wajib disembah, lalu yang kedua, pelihara sholat kita ya. Sholat yang 5 waktu, yang 17 rakaat ya, yang waktunya malam 3 waktu, siang 2 waktu ya. Ada tuntunannya sholat itu ya dalam kitab-kitab fikih. Nah, jadi jangan nanti terprovokasi oleh medsos. Kalau kita lihat di TikTok orang sholat tuh macam-macam sekarang. Ya. Orang ibadah Yahudi dikira sholat karena pakaiannya. Ya. Hati-hati. Jadi yang kedua kata Rasulullah, wa tuqimus shalah, dirikan sholat, laksanakan sholat, pelihara sholat. Ya, ini yang kedua, agar kita didekatkan Allah dengan surganya Allah, dijauhkan dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau sudah yang kedua apa? Wa tu'tiyaz zakat. Bayarlah
zakat. Siapa yang kemarin lupa bayar zakat fitrah? Enggak ada ya? Alhamdulillah. Ya. Jadi setiap kita punya kewajiban. Kalau yang punya ada zakat mal namanya, yang punya harta ada nisabnya ya 83 gram 83 gram emas gitu ya. Tuh kalau sudah 83 gram emas disimpan, maka setiap haul, setiap tahun dia wajib bayar zakatnya gitu ya. Yang berniaga ya bayar zakat perniagaannya. Yang bertani, yang beternak bayar juga gitu ya. Jadi paling tidak ada kewajiban kita namanya zakatul fitri. Zakat fitrah. Ya. Cuman sekarang sudah modern, zakat fitrahnya pakai uang. Gitu ya. Itu sebenarnya sudah menyalahi teks hadis, tapi kalau konteks nggak apa-apa ya. Karena teks hadisnya apa? Zakatul fitri itu tuhratun lisaimin wa tu'matun lil masakin. Zakat fitrah itu mensucikan orang yang puasa dan ngasih makan sama orang yang miskin. Kalau dikasih duit kira-kira buat makan enggak? Orang-orang mau beli pulsa masalahnya, beli paket gitu kan. Ya? Makanya kalau mau ihtiyat ya udah kasih beras aja gitu ya. Terus soal nanti berasnya jadi banyak ya urusan dia gitu. Ya, agar hakikat zakatnya fitrahnya sampai. Iya. Ini mah banyak yang zakat fitrah sama dia dikumpul 3 juta beli HP Android yang baru. Ya, kan nggak jadi tuh hakikatnya tu'matun lil masakinnya ya, ngasih makan sama orang ya yang miskin. Ya, teksnya begitu, tapi kontekstualnya ya sekarang zaman sudah modern, orang berbagai macam argumentasi. Ya. Kemudian yang keempat apa? Watusil rahimahu. Kalau kamu mau dijauhkan dari neraka dan dikatakan ke surga, kata Rasulullah yang keempat, sambunglah tali silaturahim. Ya, sambung tali silaturahim. Ke siapa? Ke sahabat-sahabat kita, ke kerabat-kerabat kita. Ya, rahim itu artinya kasih sayang. Ya. Kita berteman dengan seorang yang pertemanan itu menimbulkan kasih sayang. Ya, ada sahabat, ada qarib, ya, ada ahlun, ya. Yang kita silaturahim itu ahlun itu artinya keluarga kita, anak-anak kita, kakak-kakak kita, orang tua kita, itu ahlun. Lalu ada sahabat, orang yang kita berhubungan dengan dia, sohib, punya rasa kasih sayang. Lalu ada qarib. Di antara sahabat itu ada qarib. Nah, kita sering mengatakan sahabat karib. Di antara sahabat itu ada sahabat qarib. Ada sahabat yang paling dekat sama kita, yang semua rahasia kita dia tahu. Ya, itu namanya sahabat qarib. Ya, sambunglah tali silaturahim pada orang-orang yang memang sudah pernah kita sambung tali silaturahimnya. Karena kita kadang-kadang nggak punya tradisi bersilaturahim itu secara berkala. Misalnya apa sebulan sekali, ya, apa 2 bulan sekali. Yang pasti kita itu setahun sekali, gitu. Kadang-kadang setahun sekali oh enggak, gitu ya. Tuh. Tapi jangan sering-sering juga, sebagaimana saya katakan pada dulu pengajian lalu, ya. Tuh. Kenapa? Zur gibban tasdid ban. Jarang-jarang datangnya. Ya kalau datangnya jarang-jarang, maka menimbulkan rasa cinta. Tapi kalau keseringan datang, yang tadinya cinta menjadi tidak suka, gitu, yang ganggu aktivitas lah, sebagainya, gitu ya. Datang malam jangan malam-malam, udah jam 8:30 pulang ganggu, gitu ya, orang mau tidur dan sebagainya. Itu jadi 4 hal inilah kata Rasulullah yang bisa mendekatkan orang kepada surganya Allah dan menjauhkan dari api nerakanya Allah, yaitu apa? Tadi anta budallah wala tusriku bi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tusil rahimah. Itu sambung tali silaturahim. Gitu Pak RW. Ya, Pak RW kan pelayan masyarakat, harusnya datang ke masyarakat, jangan tadi datangin mulu. Lah ya RW kan dipilih sama rakyat, suruh ngelayanin kita, gitu ya. Tuh, harusnya Pak RT keliling, Pak RW keliling tuh rumah-rumah, warga gua pada makan apa enggak gitu ya. Nah, iya pemerintah Bapak, diperintah pemerintah itu ya. Bukan juragan. Bapak itu pemerintahan terkecil, RW. Pemerintah itu artinya diperintah gitu, bukan juragan yang melayani, yang milih gitu. Tuh, jadi 4 hal ini
Kalau kita yakin dan kita amalkan, insya Allah maka kita akan dekatkan oleh Allah ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala hadatsana al-Hakim Abdul Hasan Ali Surduri, qala hadatsana Abu Muhammad Abdullah bin Akhwas, qala hadatsana Husain bin Ali bin Affan an Sulaiman bin Yazid an Abdullah bin Abu Auf radhiyallahu anhu qala kunna julusan asiyatan arafata inna Rasulullah SAW. Kata Abdullah bin Auf, kami sedang duduk-duduk di sore hari di Arafah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, khutbah ya di Arafah itu, la yujalisuni man amsa qati'ur rahim liyakum anna. Kata Rasulullah, jangan duduk denganku orang yang sore hari ini memutuskan tali silaturahim. Ya, jangan duduk. Liyakum anna, dirilah, pergi kau dari majlis kami. Jadi kata Rasulullah gitu. Jadi kalau saya bilang, siapa orang jamaah yang malam hari ini tadi sore memutuskan tali silaturahimnya, jangan berkumpul dengan majlis ini, gitu ya. Hendaklah kau berdiri, ya. Balam yakim ahadan, nggak ada yang diri satupun, ya. Ketika Rasulullah suruh diri, itu siapa yang sudah memutuskan tali silaturahim. Berarti nggak ada sore itu yang memutuskan tali silaturahim, gitu ya. Illa, tapi ada artinya kecuali rajulun, seorang laki-laki, karena manaksal khalqatu pamasakahu ghairu ba'idin, yang duduknya paling belakang tuh anak muda itu, dia tiba-tiba berdiri langsung pergi. Kalau diancam Rasulullah, kalau ada jangan ada sini, duduk, keluar, kamu pergi dari sini, ya. Lalu barisan belakang di ujung ada anak muda, dia diri pergi, ya. Pergi dia, ya. Nah, kemudian Sumaja, setelah nggak lama datang lagi itu pemuda itu, ya. Bahwa lalu Rasulullah SAW melihat pemuda tadi datang, Rasulullah lalu bersabda, apa katanya? Malaka lam yakum ahadun min khalqati wairaka. Apa yang terjadi wahai padamu anak muda, ketika tidak ada satupun orang yang bangun, engkau malah pergi, bangun dan pergi dari sini dan kembali lagi. Ada apa denganmu anak muda? Lalu faqala, anak muda itu menjawab, ya Nabi Allah, wahai Nabinya Allah, sami'tul lazi qulta, aku mendengar apa yang engkau sabdakan tadi, ya. Fa'ataitu holatu, ya, li kanat tusorimuni ay tuqatiuni. Lalu aku pergi langsung menemui bibiku yang aku putuskan tali silaturahmi dengannya. Karena diancam Rasulullah, siapa yang sore hari ini membutuhkan tali silaturahim, jangan duduk bersamaku, berdiri dan pergi, silakan. Mendengar itu tuh anak muda langsung pergi, dia pergi temui bibinya yang dia putuskan tali silaturahim dengannya, gitu ya. Faqalat maja'abik, ya. Maka begitu dia datang, ya, ditanya oleh bibinya, apa yang menyebabkan kamu datang kemari wahai ponakanku? Fa'akhbartah, lalu aku kasih tahu ya Rasulullah tentang apa yang engkau sabdakan tadi kepadanya. Billazi qulta, dengan apa yang kau katakan. Pastag parat li wastagfarta laha. Lalu dia minta ampun kepadaku dan aku pun minta ampun kepada bibiku. Jadi saling memaafkanlah kedua orang yang selama ini membutuhkan tali silaturahim karena mendengar sabda Rasulullah SAW. Nah, itu. Jadi saling memaafkan. Faqala Nabi SAW, ahsanta, sungguh bagus perilakumu wahai anak muda. Ya, sungguh bagus, dipuji oleh Rasulullah SAW. Ijlis, duduklah sekarang, ya. Duduklah di majlisku, kata Rasulullah. Illa anna rahmata la tazilu ala qaumin. Ketahuilah olehmu wahai para sahabatku, sesungguhnya rahmat itu enggak turun pada kaum, ya, di mana bihim qati'ur rahim, yang di kaum itu ada satu orang yang memutuskan tali silaturahim. Tuh. Jadi majlis ini nih, ini enggak bakal dirahmati Allah Subhanahu wa taala
kalau ada di antara jamaah yang selama ini memutuskan hubungan tali silaturahim. Ada nggak? Nah, pulang dari sini udahlah sambung lagi, ya. Ini kata Rasulullah, ya. Hati-hati, ya. Jangan karena banda sepetak pada berantem, nggak nanya. Karena utang piutang, nggak nanya. Ya udah ikhlasin aja, ya. Itu. Ini kan kadang-kadang karena hal yang sepele jadi berkepanjangan, ya. Timbang karena pohon rambutan nyebrang, batian disenggetin, marah, berantem, ya, nggak boleh. Ya, kenapa kata Rasulullah? Ala anna rahmata la tazilu ala qaumin bihim qati'ur rahim. Bahwa sungguhnya rahmat Allah itu nggak bakal turun kepada kaum di mana kaum itu ada satu orang saja yang dia memutuskan tali silaturahim. Ya, agar majlis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara kita yang selama ini memutuskan tali silaturahim dengan orang yang sudah berhubungan dengannya, dengan sahabatnya, dengan karib, dengan keluarganya, maka pulang dari sini sambunglah tali silaturahim agar perkumpulan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, ya. Hati-hati, ya. Nah, jadi kita sambunglah, kita pelihara hubungan baik kita saling berkabar, bertanya gitu ya, tentang bagaimana sahabat-sahabat kita, bagaimana kerabat-kerabat kita, bagaimana keluarga kita, ahli-ahli kita. Qala Baqi rahimahullah taala, berkatalah Abu Lais Samarkandi ya tentang hadis ini, fil khabari dalilun ala anna qati'ur rahim. Abu Lais mengatakan bahwa hadis itu adalah sebuah dalil bahwasanya memutuskan tali silaturahim itu zanbun azimun, merupakan dosa yang besar sehingga terhalangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Zanbun azimun, ya. Li'annahu yamna'ur rahmatan, karena memutuskan tali silaturahmi itu dapat mencegah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya. Mulailah kita berpikir, ya, apa selama ini yang sudah kita lakukan, ya, terhadap orang-orang yang dulu kita saling bersilaturahim, kemudian sekarang tidak pernah terdengar lagi kabar beritanya, ya. Ya, wa aman kana lisatan, ya, itu bahwasanya, jadi siapa orang bersilaturahim itu mencegah turunnya rahmat kepada orang itu. Nah, itu hati-hati kita ya, terhadap itu. Kalau wajib al muslimin, maka wajib atas setiap muslimin ayatuba min qati'ir rahim, bertobat dari perkara memutuskan tali silaturahim. Bertobat, ya. Wa yastaghfirullah taala, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yusil rahimahu, sambung kembalilah tali silaturahmi yang pernah terputus tadi, gitu ya. Li'anna nabiyya, sungguhnya Nabi SAW bayyana fi hadzal khabar, menjelaskan dalam hadis ini, ya, anna silaturahim tuqribul abdi minar rahmati wa taba'adhu minan nar, bahwasanya memutuskan menyambung tali silaturahmi itu mendekatkan seorang hamba kepada surga dan menjauhkannya dari api neraka. Ya. Jadi tenggang rasalah, saling asuhlah, ya, saling menebar kasih sayanglah pada sahabat-sahabat kita, pada kerabat-kerabat kita, pada keluarga dekat kita, ya, agar rahmat senantiasa ada dicurahkan oleh Allah kepada kita dan keluarga-keluarga kita. Nih, ya, ini harus paham kita. Wariya Rasulullah SAW, diriwayatkan Rasulullah SAW, annahu qala, bahwasanya Rasulullah SAW sabda, ma min hasanatin, tidak ada satu perbuatan baik pun, ya, ajala sawaba min silaturahim, yang lebih cepat dibalasnya oleh Allah kecuali silaturahim. Jadi amal apapun di muka bumi ini yang balasannya langsung dibalas oleh Allah secepat-cepatnya adalah menyambung tali silaturahim. Cepat tuh, ya. Rasulullah gitu, ya. Ma min hasanatin ajala sawaban, ya. Tidak ada satu perbuatan pun yang segera dibalas oleh Allah pahalanya, ya, min silaturahim, kecuali silaturahmi. Ya. Oh. Enak kan? Cuma datang, ya, ngobrol-ngobrol,
ya menebarkan kasih sayang, ya, berpesan kebaikan, dikasih kopi, dikasih goreng pisang, enak kan? Gitu. Jangan lama-lama ngobrolnya, setengah jam udah, gitu ya, biar kangen gitu. Jadi mah sekali-kalinya silaturahmi 3 jam, 4 jam ngobrol, kan? Udah orang itu tuan rumah udah usan-isan gitu ya. Nah, jangan lama-lama gitu, biar tetap kangen. Yang penting kasih sayangnya sudah sampai gitu ya. Wa ma zambin, tidak ada satu dosa pun adara ayajilullah li sahibihi yang segera diberikan ya siksaannya kepada pelakunya ya. Ukubati akibatnya di dunia ma yadkhiru fil akhirah, begitupun nanti dibalasnya di akhirat ya, min baqiya wa qati'atur rahim, kecuali orang yang aniaya, bagia wa qati'un, orang yang aniaya dan memutuskan tali silaturahmi. Jadi orang yang aniaya, yang zalim, dan orang yang memutuskan tali silaturahmi itu siksaannya disegerakan oleh Allah, bukan hanya di akhirat tapi di dunia. Di dunia dan di akhirat disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ya, jangan aniaya. Ya, enggak boleh. Saling kasih sayanglah, saling memaafkanlah, ya. Saling tegang rasalah, toleransilah, gitu ya. Itu, ini penting ya. Jangan karena ada perbedaan lalu mengedepankan perbedaan, nggak boleh. Karena kita dilahirkan memang sudah berbeda, gitu ya. Perbedaan itu sebuah keniscayaan. Beda jenis kelamin, beda suku bangsa, beda kebiasaan, beda tabiat, itu sunatullah. Kita ada karena berbeda, bukan karena kita sama. Gitu. Ya, terus dengan rasa kita ya. Kemudian qala hadatsana Abul Qasim Abdurrahman bin Muhammad qala hadatsana Faris bin Marduwiyah qala hadatsana Muhammad bin Badil qala hadatsana Yazid bin Harun qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala innali arhaman, ya Rasulullah, saya ini punya saudara ya, punya saudara katanya. Usil wa yuqtiuni, aku sambung tali silaturahmi kepada dia tapi dia memutuskan. Kita mau udah berinisiatif nih menyambung tali silaturahim, tapi begitu kita datang dia enggak respon sama kita. Ya. Tuh. Kita maksudnya baik. Wa ufu wa yuslimuni, aku maafkan dia tapi dia berzalim kepadaku katanya. Wa ahsin, aku berbuat baik padanya. Wa yusiuni, tapi dia berburuk kepadaku. Fa'aka fi atahum, apakah harus aku balas perbuatannya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? La, jangan. Izan tastarikuna jami'an, kalau engkau balas engkau sama saja sama mereka berarti. Loh, ya. Jadi kalau ada orang zalim pada kita, jangan kita balas dengan kezaliman. Kalau begitu sama aja namanya kita juga pelaku zalim, gitu ya. Ada orang yang kita maafkan dia, tapi dia nggak memaafkan. Ya jangan kita ikut-ikutan dia nggak memaafkan, berarti kita sama dengan dia. Karena kata Rasulullah jangan, ya. Kalau gitu kamu sama saja dengan mereka. Walakin hus bin faddin wasilhum, tapi harus engkau mencari jalan yang utama. Ya. Dan sambunglah tali silaturahim kepada orang yang tadi zalim kepadamu, ya tidak memaafkan kamu, ya selalu memusuhimu, tetap saja sambung tali silaturahimnya, jangan diputuskan, ya sabar, harus tahan kita. Itu Rasulullah, ya. Fa'innahu lan yazalu maka zahiran minallah ma kunta ala zalika, ya. Karena sungguhnya, ya apa yang mereka perbuat itu kepadamu itu, ya sungguhnya adalah kebaikan buat kamu, ya. Makun ta'ala zalika, jangan sampai engkau termasuk orang yang seperti mereka berbuat zalim. Jadi maafkan saja, terima saja, ikhlaskan saja, ya. Itu yang membuat hidup tenang, ya. Nggak punya rasa dendam, nggak punya rasa ya macam-macam lah, ya. Kita terima saja semua perlakuan orang, kita doakan semoga dia cepat sadar atas kesalahannya. Wa yuqalu salasatun min akhlaqi ahlul jannah, ada 3 akhlak ahli surga, ya. La tujidu illa fi karim, dan tidak akan terjadi peristiwa ini kecuali hanya orang-orang yang mulia. Siapa itu?
al-ihsanu ila musii, yaitu orang yang berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadanya. Kita dijahatin orang, tetap aja kita baik kepadanya. Ya, akhlak ahli surga tuh ya. Tuh, ya. Bisa nggak begitu? Wal afu man zalamahu, maafkan orang yang selalu berbuat zalim kepada kita. Bisa? Nah, belajar gitu ya. Orang zalim sama kita, ya udah kita ikhlas, kita maafin gitu ya. Berat ini emang gitu ya. Tapi begitu kata Rasulullah ya. Gitu. Wal bazilu liman haramahu, pemurah kepada orang yang pelit gitu ya. Ada orang yang pelit, tetap aja kita pemurah kepadanya gitu ya. Jangan ikutan pelit. Apain ya? Gimana ini pelit banget sama gua? Jangan ya. Tetap aja kita menjadi orang yang pemurah, walaupun orang yang kita murahi itu tetap pelit kepada kita gitu ya. Nah ini ya, jadi akhlak ahli surga ya, yang selalu mengikhlaskan apapun yang terjadi pada dirinya dan tidak menuntut orang lain untuk sama sepertinya ya, tapi doakan orang lain agar mendapat hidayah, bisa menjadi orang yang baik. Ini ya beberapa hadis tentang silaturahim. Jadi ternyata dampak dari silaturahim itu adalah memudahkan rezeki kita ya. Nanti ada hadis lanjutannya ya, bahwa memutus tali silaturahim itu termasuk memutus rezeki gitu ya, memutus rezeki, terhalang orang dari rezeki. Saya kira itu ya, mengingat waktu yang sudah malam, apalagi ini pengajian perdana, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Jadi bab ini bab tentang bagaimana kita selalu menyambung tali silaturahim. Kalau ada pertanyaan atau dikonfirmasi silakan atas apa yang saya sampaikan. Takut saya salah ya, hilaf, alfa, sebagai manusia apabila ada yang salah ya mohon dikoreksi. Ada yang mau tanya? Ya silakan. Sebutin nama. Nama saya Rocky. Saya mau nanya kalau arisan keluarga kan termasuk silaturahim. Ya. Nyuruh bini mulu, kita diwakilin nggak? Ya. Jadi arisan keluarga itu bukan silaturahim sebenarnya. Arisan keluarga itu salah satu cara kita melakukan silaturahim. Jadi bukan arisan keluarga itu silaturahim. Jadi kalau nggak arisan keluarga berarti nggak silaturahim. Ya, salah satu cara kita menjalin hubungan ya dengan keluarga kita dengan melakukan arisan keluarga, gitu ya. Nah, siapa yang disebut silaturahim? Ya orang yang hadir pada kegiatan tadi. Gitu ya. Nah kalau kita punya istri, lu malu yang pergi, kita nggak pernah pergi ya, mak bininya dapat berkah dari silaturahim, gitu ya. Nggak bisa dibadalin, gitu urusan kayak gini, ya, gitu. Jadi, nah karena itu ada wadahnya. Barangkali kalau datang dewek-dewek tiba-tiba kan malu. Ya di momen itulah kita datang ke rumah saudara kita, gitu kan. Momen-momen arisan keluarga itu kan sebulan sekali ya. Nah, itu bergiliran gitu, itu bagus gitu. Itu salah satu cara ya agar punya tanggung jawab setiap bulan kemudian melakukan hubungan silaturahim kepada keluarga kita, gitu ya. Tuh. Jangan momen diwakilin dulu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Hanya batasan orang boleh memutus silaturahim itu apa? Nah, memutus ya. Ya, silakan. Karena ada tetangga yang nanya ke tetangganya. Kenapa abang lu belum maafin abang lu? Jawab, kalau urusannya cuma sama saya, ya pasti maafin. Tapi ini urusannya sama orang tua. Jadi si abang ini nggak dimaafin karena pernah coba pengen bunuh orang tuanya. Sampai ancaman verbal segala macam, ancaman segala macam. Nah, jadi orang tuanya udah baik, bahkan pernah dikasih uang berapa juta gitu. Cuma tetap aja Ya. buruk gitu perbuatannya. Itu boleh diputusin silaturahim apa gimana? Ya. Dalam semua literasi hadis, ya, baik kitab yang kita kaji hari ini maupun kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari, tidak ada satu redaksi hadis pun yang menyatakan kita boleh memutuskan tali silaturahim, gitu ya. Tidak ada satu pun alasan kita
untuk memutuskan tali silaturahim. Karena silaturahim ini ada kebaikan dan tidak termasuk dalam kategori ibadah mahdhah. Beda kalau hal ibadah mahdhah, gitu ya. Itu ada batasan-batasan mana boleh, mana tidak. Misalnya, mohon maaf, kita punya tetangga berbeda keyakinan dengan kita, gitu ya. Kita misalkan ucapkan dari hari rayanya selamat hari Natal. Itu udah keyakinan, gitu ya. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Tapi berhubungan baik dengan mereka harus. Jangan orang yang seagama dengan orang lain agama pun tetap kita harus menyambung tali silaturahim. Tidak ada satu literasi pun yang mengatakan kita boleh memutuskan tali silaturahim, gitu ya, nggak ada. Tapi memang kata rahimnya tadi itu kasih sayang, gitu ya. Hubungan yang menimbulkan kasih sayang. Seburuk apapun orang, kalau kita baik kepadanya, ya, insya Allah orang itu akan menjadi baik, gitu kan? Betul nggak? Ya ingat aja waktu muda dulu, emang waktu pacaran langsung mau tuh perempuan. Ya karena kelihatan serius aja datang nenteng, ini kelihatan serius. Nah ini terima dulu kan? Ada perjuangannya, gitu ya. Jadi insya Allah sekeras apapun hati orang itu, kalau kita tunjukkan bahwa kita tetap baik padanya, maka insya Allah orang itu akan menjadi baik. Gitu ya. Nggak ada literatinya untuk memutuskan tali silaturahim. Ya. Terima kasih. Ada lagi? Pas ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya pengajian kita malam hari ini. Kita lanjutkan pada minggu-minggu akan datang. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.